Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Syerah. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai pembahasan ulangan harian bab 3 pada materi zat, wujud zat, dan perubahannya. Maka dari itu, silakan kalian saksikan video ini dengan seksama dan teliti sehingga kalian bisa mempelajari mengenai ulangan harian bab 3 ini dan kalian bisa mengkoreksi kira-kira sub-sub materi yang memang belum kalian pahami dengan sangat baik pada UH bab 3 kali ini. Oke, yang pertama kita ke soal nomor 1. Di sini ada soalnya, ada data, kemudian kalian diminta untuk memilih manakah yang termasuk sifat-sifat zat cair. Ya, kalau zat cair itu contohnya ya air, pokoknya sesuatu yang bentuknya cairan gitu. Itu adalah berarti dia sifat zatnya itu adalah cair. Nah, di sini apa aja sih sifat-sifat zat cair? Kita lihat dulu, kita koreksi satu persatu dari data-data ini. Yang pertama dia volumenya tetap. Nah, zat cair itu pasti volumenya tetap. Ya, dia nggak akan berubah volumenya. Nah, jadi kalau misalnya kamu menuangkan volume air 1000 mili, kemudian kamu pindahkan lagi ke wadah yang lain atau ke wadah B, maka volumenya akan tetap, yaitu sama-sama 1000 mili, seperti itu. Kemudian berarti yang satu itu benar. Kemudian yang kedua, susunan partikelnya teratur. Nah, kalau yang dua, kalau susunan partikelnya teratur itu kurang tepat, karena kalau susunan partikel teratur itu adalah ciri dari zat padat. Kalau di cair dia itu nggak teratur, tapi dia agak merenggang gitu. Merenggang dalam artian bukannya yang bisa bergerak bebas seperti gas kayak gitu. Jadi urutannya teratur, merenggang, dan dia bergerak bebas. Itu adalah gas. Oke, yang ketiga gaya tarik antar partikelnya adalah kuat. Nah, kalau misalnya di cair itu gaya tarik antar partikelnya kurang kuat. Karena apa tadi? Karena susunan partikelnya kurang teratur atau dia agak berjauhan sedikit kayak gitu. Nah, jadi yang tiga itu kurang tepat. Yang tiga itu tepatnya untuk sifat dari zat padat. Kemudian bentuk berubah sesuai wadahnya. Nah, ini benar. Misalnya ada fulan botol minumnya itu berbentuk kotak. Ya, atau dia bentuknya balok. Nah, artinya nanti ketika fulan itu memindahkan airnya ke dalam botol minum yang berbentuk silinder, maka ya airnya itu akan berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya, seperti itu. Kayak misalnya kamu meletakkan air di gelas, bentuknya misalnya gelasnya itu lonjong. Nah, berarti kan nanti airnya itu akan berubah bentuknya sesuai wadahnya. Ketika kamu air dari gelas itu yang bentuknya lonjong kamu pindahkan ke dalam baskom, maka nanti airnya itu ya bentuknya berubah juga sesuai wadahnya, seperti wadah baskom. Tidak lagi seperti wadah pada tadi gelas yang berbentuk lonjong, seperti itu. Jadi nomor 4 itu tepat. Kemudian jarak antar partikelnya agak renggang. Nah, ini benar ya. Jadi tadi kalau yang dua kan dia bilang susunan partikelnya teratur, itu untuk padat. Tapi kalau misalnya untuk zat cair itu jarak antar partikelnya agak renggang. Berarti nggak terlalu jauh tapi nggak deket gitu, agak renggang gitu. Nah, kalau misalnya gas nanti dia udah berjauhan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 1, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal yang nomor 2, di sini juga sama, bentuk soalnya hanya saja yang ditanya itu gas. Nah, yang pertama bentuknya tetap. Kira-kira kalau gas itu bentuknya tetap nggak ya? Kalau gas itu bentuknya nggak tetap ya, nah dia bentuknya sesuai dengan nanti wadah yang dipampatkan gitu. Kayak misalnya balon aja, bentuk balon kan beraneka ragam. Misalkan balon itu yang paling gampang lah ya untuk kalian perhatikan gas itu sebenarnya tuh gimana sih bentuknya. Nah, kalau saat kalian beli balon tuh kan isinya gas ya. Nah, bentuknya itu nggak tetap. Karena apa? Ketika kalian beli balon terus bentuk balon itu bulat, berarti kan bentuknya bulat. Tapi kalau kalian nanti beli lagi balon bentuknya gambar kepala Mickey Mouse ya, berarti nanti bentuknya kayak kepala Mickey Mouse, artinya dia bentuknya itu tidak tetap. Kemudian yang selanjutnya itu volume berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, ini benar ya, ini adalah benar karena tadi kalau kalian misalnya volumenya ini ada balon, ketika kamu terus tiup, maka dia ya volumenya akan terus membesar sesuai dengan kehendak kamu ketika kamu meniup balon tersebut. Artinya ya dia bakal berubah sesuai dengan tempatnya aja ya.
Jadi nggak tetap volumenya. Kemudian bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Nah itu juga benar. Nah itu juga benar ya. Tadi lawan yang nomor 1. Kemudian volumenya selalu tetap, itu kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu 2 dan 3. Jadi kalian pelan-pelan pelajari juga ya. Sorry, bukan pelajari lagi karena Ibu sudah menjelaskan materi ini. Kalian review lagi materi ini ya mengenai sifat-sifat zat. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Pada suatu hari, Ani meletakkan kamper di setiap sudut lemari pakaiannya. Dari hari ke hari, ternyata volume kamper semakin mengecil, bahkan hilang. Namun diiringi dengan harumnya lemari pakaian. Perubahan wujud benda yang diilustrasikan cerita di atas adalah, nah kalau yang nggak tahu kamper itu apa nih ya, ini saya sudah lampirkan apa itu kamper, bentuknya seperti apa. Jadi kamper itu pengharum pengharum bisa lemari, terus bisa ya beberapa ruangan bisa juga pakai kamper. Biasanya ini kamar mandi, terus di lemari. Nah itu biasanya menggunakan kamper untuk apa, biar itu harum ruangannya gitu. Kalau di lemari maksudnya biar nggak apek kayak gitu. Nah di sini kamper itu tadi awalnya bentuknya apa? Kamper itu awalnya bentuknya padat, ya kan, dia bentuknya padatan. Nah padat, kemudian dia ternyata makin hari kampernya mengecil bahkan hilang. Nah tapi diiringi dengan harumnya ruangan tersebut atau lemari tersebut. Artinya padat itu berubah menjadi bentuknya gas karena kamu dapat kamu dapat cium dengan indera pembau kamu kan. Nah jadi ini kalau di ilustrasikan gini, jadi dari padat ke gas. Kira-kira apa nama perubahan wujudnya? Dari padat ke gas itu disebut sebagai proses yang namanya menyublim. Ya, ingat menyublim. Jadi jawabannya yang B. Kalau menguap kurang tepat ya. Bagi mencair. Mencair itu kan dari padat kemana? Kalau mencair dari padat ya ke cair. Terus sebentar, padat ke cair. Kalau menguap berarti dari mana? Dari cair ke gas. Contohnya apa? Misalnya ada Ani lagi masak air. Kan dia lama-lama tuh mendidih. Terus menguap kan, nanti ada uap-uapnya. Nah air itu kan awalnya cair. Terus kemudian berubah menjadi fase yaitu gas, menguap. Nanti kalau misalnya dia terus-terusan masak airnya, nanti lama-lama airnya habis akhirnya menyurut kayak gitu. Berubah menjadi gas uap kayak gitu ya. Nah, kalau yang mengkristal ini dia dari gas menjadi padat. Nah, gas menjadi padat. Terus contohnya apa kalau yang mengkristal? Contohnya itu seperti peristiwa perubahan uap air menjadi salju. Ya, jadi uap-uap air yang ada di awan tuh bisa berubah menjadi salju dengan peristiwa yang namanya mengkristal. Karena kan tadi uap-uap air, gas, kemudian jadi padatan si salju kayak gitu ya. Ini untuk soal nomor 3. Jadi perlu diingat bahwa dari padat ke gas namanya menyublim. Contohnya itu adalah kapur, barus, terus ini apa namanya, kamper. Itu adalah contoh-contoh peristiwa menyublim di kehidupan kita sehari-hari. Tadi kalau menguap berarti dari cair ke gas, lagi masak air. Kalau mencair dari padat ke cair, kamu mengeluarkan es, kemudian kamu letakkan di suhu ruang. Kalau mengkristal dari gas ke padat, contohnya itu adalah peristiwa salju. Jadi uap air menjadi salju itu adalah pengaplikasian dari mengkristal kayak gitu ya. Oke, untuk soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di sini ada soal pelepasan kalor atau panas terjadi pada perubahan wujud benda yang ditunjukkan oleh anak panah bernomor. Sebenarnya soal ini ya skemanya sudah saya letakkan di PowerPoint dan sudah saya upload di Google Classroom ya. Jadi kalau ada istilah kalor itu artinya panas ya nak. Nih, panas. Nah, di sini saya berikan gambar skema aslinya. Nah, di sini dilihat kalau yang warnanya panahnya merah itu artinya memerlukan kalor. Artinya dia apa tadi? Memerlukan panas. Kalau yang warna kuning itu dia melepas kalor, artinya melepaskan panas. Nah, di sini dapat dilihat
contoh dari memerlukan panas tuh misalnya seperti apa? Misalnya dari padat ke cair. Nah, kalau dari padat ke cair itu adalah dia memerlukan kalor. Karena apa? Misalnya kamu mengambil es batu dari freezer, kemudian kamu letakkan di suhu ruang. Nah, di sini si es batu itu harus memerlukan kalor atau memerlukan panas. Untuk apa? Untuk mengubah fase dia yang tadinya padat menjadi cair. Karena kan awalnya diletakkan di freezer yang mungkin suhunya sekitar 10 derajat Celcius misalnya, kemudian diletakkan di suhu ruang yang suhunya sekitar 36 derajat Celcius. Nah, jadinya dia akan mencair. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari padat ke cair itu memerlukan panas. Agar apa? Agar si padat ini ya yang sudah solid itu akan berubah fasenya menjadi cair. Jadi perlu panas gitu. Nah, kemudian kalau yang melepas kalor contohnya seperti apa? Kebalikannya, misalnya dari cair ke padat. Nah, misalnya kamu ingin buat es batu. Awalnya kan es batu itu dari air ya, cair, kemudian diletakkan di freezer sehingga dia bisa berubah fase menjadi padat. Nah, di sini dia justru kebalikannya, dia harus melepas panas dia. Dari mana? Dari suhu ruang, kemudian dipindahkan ke dalam freezer yang suhunya lebih rendah dibanding suhu dia yang awal di suhu ruang, sehingga dia yang cair tadi, yang tadi sifatnya cair akan berubah menjadi padat. Jadi itu dia melepas kalor. Jadi kalau mencair itu dia memerlukan kalor, tapi kalau membeku itu dia melepas kalor, tapi kalau mencair itu dia memerlukan kalor. Oke, dari soal nomor 4 dapat kita tarik kesimpulan kalau yang warnanya merah berarti yang memerlukan kalor. Nah, kita cari nih yang warnanya merah panahnya. Kalau 1 dan 5 memerlukan kalor. Balik ya, harusnya melepas kalor, berarti yang warna kuning. Kita cari nih yang warna kuning, berarti 1 dan 5 kurang tepat, itu harusnya adalah memerlukan panas ya. 1 dan 5 itu berarti apa? Mencair dan menguap. Terus 2 dan 6, nah itu yang benar ya. 2 dan 6 itu adalah melepaskan kalor, yaitu mengembun dan membeku. Kalau 4 dan 5 itu 4-nya memerlukan kalor yaitu menyublim, kemudian 5-nya itu juga sama memerlukan kalor yaitu menguap. Kemudian 4 dan 6 itu adalah menyublim dan membeku. Jadi satu memerlukan kalor, yang satu melepaskan kalor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, untuk nomor 5 berdasarkan gambar nomor 4, proses yang ditunjukkan oleh panel nomor 5 adalah, nah panel nomor 5 ini kan yang ini, berarti yang ini ya nak. Nah, menguap dari cair ke gas itu menguap. Contohnya kalau kamu masak air. Ya, dia dari cair kemudian lama-lama nanti ketika mendidih berubah menjadi ada beberapa mili air yang akan berubah menjadi fase gas. Nah, nanti kalau misalnya kamu panaskan terus-terusan, bahkan dia mungkin airnya hilang semua jadi gas kayak gitu. Jadi nomor 5 jawaban yang paling tepat itu adalah menguap, yang B. Yang A. Oke, untuk yang selanjutnya, larutan yang merupakan garam adalah, nah kalau yang merupakan garam, ini sudah saya sering sebutkan ketika pertemuan di bab ini ya. Kalau garam itu berarti apa? Natrium klorida. Natrium klorida itu adalah NaCl. Na-nya natrium klorida. Ya. Kalau HCl itu berarti dia asam klorida. Asam klorida. Ini asam yang kuat. Jadi asamnya kuat biasanya buat pembersih lantai. Kalau kerak-kerak lantai. Nah, makanya kalau menggunakan HCl ini asam klorida harus hati-hati. Karena dia sifatnya yang sangat kuat asamnya. Kemudian HCN. Kalau HCN itu dia berarti hidrogen sianida. Hidrogen sianida. Kemudian HCN itu dia senyawa anorganik. Ya. Nah, si HCN ini dia juga berbahaya dan bisa meracuni hewan ataupun manusia gitu. Kemudian ada NaOH. NaOH itu adalah natrium
hidroksida. Nah, dia sama-sama natrium hidroksida, tapi hidroksida. Kalau yang ini natrium klorida, ini natrium hidroksida. Nah, dia ini nama lainnya itu kalau di dapur ya, namanya itu soda kue ya. Kalau ini garam itu kan NaCl. Oke, soal nomor 6 jawabannya yang C. Kalau soal nomor 7 lambang unsur kalsium. Nah, kalsium itu bukan K ya, tapi Ca, calcium, dari kata calcium ya. Nah, jadi kalau di Indonesia ini namanya kalsium. Kalau K itu adalah kalium. Kalau Ka itu ada, C itu karbon. Jadi karena mereka semuanya namanya depannya K, jadi nggak semuanya namanya jadi K, jadi dibedain. Kalau K aja itu berarti kalium. Kalau Ca itu kalsium, dari nama dasarnya dia yaitu calcium ya. Kalau di spell kalau ditulisan itu calcium, tapi bacanya kalsium. Kemudian kalau C itu karbon. Nah, ini namanya unsur ya nak. Ingat kalau unsur itu biasanya dia berdiri sendiri ataupun kalaupun dia ada 2 huruf, itu biasanya huruf yang keduanya itu kecil kayak Ca. Ca itu bukan senyawa ya, dia unsur karena berdiri sendiri. Ca, Bu Syera, bukannya kalau unsur itu harus 1 huruf, enggak. Jadi enggak semua yang namanya unsur itu dilambangkan dengan 1 huruf. Karena apa? Karena kalau 1 huruf kayak gini kan nanti ini agak sama semua kan, karena ada kalsium, kalium, karbon. Nah, jadi ada beberapa unsur yang memang dia terdiri dari 2 huruf. Namun huruf yang kedua itu biasanya huruf kecil, jadi nggak boleh besar. Kayak gitu. Jadi ingat ya, kalau unsur biasanya berdiri sendiri. Contohnya kayak gini aja, kalium, kalsium, karbon. Jadi jangan terkecoh kalau misalnya unsur itu hurufnya cuma 1, yang enggak. Jadi ada unsur yang memang hurufnya lebih dari 1, yaitu 2. Biasanya hanya 2 aja. Ya disimbolkannya itu dengan 1 atau 2 huruf kayak gitu. Itu baru namanya unsur. Nah, jadi jawaban nomor 7 adalah yang B, yaitu Ca. Kemudian nomor 8, kelompok berikut yang semuanya merupakan unsur adalah, ingat tadi yang sudah saya bahas, unsur dia berdiri sendiri ya, atau yang ada di tabel periodik yang sudah saya pernah lihatkan. Nah, yang pertama ada Fe, S, dan O2. Itu kira-kira unsur bukan? Fe itu apa? Fe itu adalah besi. S itu belerang, sulfur. O2 itu adalah oksigen. Nah, kemudian ada Na. Na itu adalah natrium. HCl, hidrogen, klorida. O2 itu ya tadi oksigen. Nah, kalau dilihat, kalau unsur kan dia berdiri sendiri. Berarti kalau yang B ini kurang tepat karena ada HCl. HCl itu bukan unsur, tapi dia senyawa karena terdiri dari 2 unsur, yaitu ada H, hidrogen, dan Cl, yaitu klorida kayak gitu. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Kemudian yang C ada KCl. Nah, berarti ini sama juga kayak HCl. KCl itu kalium klorida. KCl itu bukan unsur tapi senyawa karena dia terdiri dari 2 unsur. Mg itu magnesium. Magnesium itu unsur ya nak, sama kayak hidrogen, oksigen, magnesium. Nah, kemudian di sini ada kalsium. Nah, kalsium itu unsur. MgO2 itu bukan unsur, dia itu adalah senyawa. Dia senyawa. Oke. Ya. Jadi nomor 8 dapat dari kesimpulan jawaban yang tepat adalah yang A, Fe, S, dan O2. Jadi kalian bisa bedakan antara unsur dan senyawa ya nak. Ingat kalau unsur biasanya dia terdiri dari 1 atau 2 huruf, ya kan? Tapi kalau misalnya kayak gini nih, kayak HCl, KCl, MgO2 itu pasti senyawa. Dan unsur walaupun dia itu ada 2 huruf, huruf yang keduanya itu biasanya huruf kecil, bukan huruf besar. Kayak gini, misalnya nih ada, ini 2 juga ya. Ini KCl, ini berarti senyawa ya, bukan unsur kayak gitu. Oke. Misalnya jadi kayak gini, Fe itu bukan senyawa tapi dia unsur. Karena apa? Karena dia kan tadi apa? Dia itu terdiri dari 1 atau 2 huruf. Biasanya kalau unsur, kalaupun 2 huruf, dia huruf keduanya huruf kecil. Nah, kayak gini nih. F terus E-nya kecil. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A.
Nah, kemudian untuk soal nomor 9, zat berikut yang tidak termasuk unsur. Ingat tadi ya, konsep unsur biasanya itu kalau bentuknya lambang, kalau bentuknya simbol dia satu atau dua huruf. Kalaupun dua huruf, huruf pertama besar, huruf keduanya kecil. Nah, tapi Ibu Syara gimana kalau misalnya dia itu bentuknya kayak gini, bukan simbol. Nah, pertama emas. Emas itu simbolnya apa? Emas itu simbolnya adalah AU. Ya, karena ini kan sebenarnya nama-nama unsur yang sering kalian dengar ya. Jadi harusnya kalian sudah hafal kayak gitu. Pelan-pelan tapi nanti lama-lama hafal kok. Emas itu AU, hidrogen itu H, air itu H2O, besi itu Fe. Nah, kalau kayak gini bisa tarik kesimpulan ya bahwa yang bukan unsur adalah yang air, karena air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Jadi ini namanya senyawa. Nah, gitu ya. Terus yang nomor 10, pernyataan berikut yang paling tepat adalah unsur adalah zat tunggal yang heterogen. Itu kurang tepat ya. Kalau heterogen itu berarti dia berbeda. Karena kalau heterogen itu di bab ini kaitannya nanti ke campuran. Ada campuran heterogen nama campuran homogen. Kalau campuran homogen namanya adalah larutan. Nah, jadi A kurang tepat, nggak mungkin di heterogen karena dia ya unsur berdiri sendiri tunggal. Jadi kalau namanya tunggal pasti ya udah sendiri doang kayak gitu. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya yang B. Yang C kurang tepat, senyawa. Senyawa adalah campuran yang homogen. Jadi kalau senyawa itu ya belum tentu homogen kayak gitu. Kemudian unsur adalah zat tunggal yang homogen. Itu juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Unsur adalah zat tunggal. Kemudian nomor 11 berikut yang bukan merupakan campuran homogen. Campuran homogen itu artinya apa? Nama lainnya adalah larutan. Campuran homogen itu nama lainnya adalah larutan. Artinya apa? Dia itu antara fase pelarut dengan zat terlarut itu sulit dibedakan. Misalnya air garam. Kamu masukkan garam ke dalam air terus kamu aduk rata. Nah, itu kamu kan nggak bisa membedakan antara fase zat terlarutnya kan berarti garam, pelarutnya air, itu nggak bisa dibedakan kan. Makanya namanya itu adalah campuran homogen. Nah, di sini kira-kira yang bukan campuran homogen itu apa? Udara itu campuran homogen ya, Nak? Campuran homogen. Larutan kecap juga homogen, larutan cuka juga homogen. Yang bukan adalah air sungai, karena kalau di air sungai nanti kan ada pasir-pasirnya, terus ada lumpur-lumpurnya. Nah, itu bukan campuran homogen, tapi dia ini adalah campuran heterogen. Oke, sekarang kita ke materi asam basah ya, pH. Nah, di sini ada sifat-sifat yang sesuai dengan sifat asam adalah ditunjukkan nomor. Nah, ingat asam nama lainnya juga kita bisa tulis masam, karena apa? Nanti akan memudahkan kalian untuk memahami mengenai perubahan warna lakmus, depannya M. Kalau basah kan depannya B ya. Nanti kita kaitkan dengan warna lakmusnya. Nah, kalau yang asam sifatnya kira-kira gimana? Rasanya masam. Otomatis ya, namanya asam ya rasanya masam. Walaupun tidak serta-merta ketika kamu ingin mengidentifikasi suatu larutan, itu asam atau basah kamu rasakan, itu nggak boleh ya. Karena kita nggak tahu, takutnya itu adalah larutan yang beracun ya, itu atau berbahaya bagi tubuh kita. Jadi nggak serta-merta kamu bisa main cicip-cicipin aja gitu. Jadi nggak boleh. Ya, paling mudah adalah dengan menggunakan kertas pH ataupun dengan menggunakan kertas lakmus kayak gitu. Jadi nggak boleh dicicipin ya. Kemudian dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Ingat konsepnya? Saya ingatkan lagi, kalau misalnya asam kan depannya M, berarti masam. Berarti semua lakmus warna merah. Semua lakmus warna merah. Nah, lakmus itu ada berapa warna? Lakmus itu ada 2 warna, ada warna merah dengan warna biru. Artinya kalau yang dia lakmus itu dicelupkan ke larutan asam atau larutan masam, maka ingat masam depannya kan M. Berarti semua lakmusnya warnanya merah. Kemudian kalau basah, nah dia kebalikannya, semua lakmus jadi warna biru. Nah, cara ngapalinnya gini, kan basah depannya B, berarti semuanya jadi warna biru. Karena kan lakmus hanya 2, warna merah sama warna biru. Kalau masam pasti semuanya warna merah.
Jadi lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah. Nah, basa kebalikannya. Kalau basa depannya B, oh berarti biru. Kalau lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Jadi yang nomor 2 itu dia bilangnya lakmus merah jadi biru. Nah, itu kurang tepat karena ini untuk larutan yang sifat yang basa. Berarti ini salah. Jadi kalau nomor 2-nya salah, ini salah, ini salah, ini salah. Jadi pasti jawabannya adalah yang D. Terus coba kita satu-satu saya jelaskan dulu. Dapat bereaksi dengan basa membentuk garam, benar ya. Jadi kalau asam ditambah basa jadinya garam. Tulis di sini kalau ada asam ditambah basa jadinya garam. Kemudian mempunyai pH kurang dari 7, ya itu juga benar. Ingat ya, kalau asam pH-nya itu kurang dari 7. Kalau basa pH-nya itu lebih dari 7. Nah, kebalikannya nanti kalau asam semakin kecil nomornya, maka dia akan semakin asam. Artinya apa? Misalnya ada pH 1, pH-nya misalnya 7, 5, 4. Berarti yang paling asam yang mana? Yang paling asam yang 4. Tapi kalau misalnya ditambahin lagi di sini ada pH-nya 8, 14 sama 11. Berarti yang paling basa yang mana? Yang nomornya paling besar, kayak gitu. Jadi kebalikannya, kalau misalnya asam nomornya semakin kecil dia akan semakin asam. Berarti 1 itu paling asam. Tapi kalau basa kebalikannya, dia nomornya semakin besar maka akan semakin basa. Berarti kan pH itu hanya sampai 14. Berarti yang kalau misalnya dia pH-nya 14 itu berarti dia maksimal basa, paling basa, kayak gitu ya. Kemudian nomor 13, apabila kertas lakmus merah. Nah, lakmus merah dan biru diuji cobakan ke dalam obat mah. Nah, obat mah itu biasanya untuk apa fungsinya? Kalau obat mah itu fungsinya itu adalah menurunkan asam lambung. Jadi otomatis obat mah itu bukan sifatnya asam, karena nggak mungkin kita udah kena mah lambungnya asam, kemudian dikasih lagi obat yang asam, otomatis nanti lambungnya makin sakit. Jadi obat mah itu adalah sifatnya basa karena dia nanti menetralkan gitu. Asam lambung dinetralkan dengan si basa. Jadi dia itu sifatnya basa untuk obat mah. Nah, berarti berbentuk suspensi maka akan terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Nah, ingat kalau basa berarti semua lakmusnya berubah menjadi warna biru. Berarti kalau yang A merah berubah menjadi merah, ini salah ya. Karena ini harusnya larutan sifatnya yang asam. Lakmus merah berubah menjadi lakmus biru. Nah, ini yang benar. Kalau yang C lakmus biru berubah menjadi lakmus merah. Nah, ini juga asam. Kemudian tidak ada perubahan warna pada kedua lakmus, salah. Biasanya salah satunya pasti berubah karena tadi lakmus biru menjadi lakmus merah menjadi biru. Lakmus biru tetap warna biru. Artinya ada perubahan warna pada salah satu lakmus, bukan pada kedua lakmus nggak ada perubahan warna. Jadi jawaban paling tepat adalah yang B. Kemudian soal nomor 14, larutan basa berikut yang merupakan basa paling kuat adalah larutan dengan pH. Nah, ingat tadi ini. Kalau basa berarti semakin besar nomornya, angkanya, ingat ya sampai 14 aja, nah, jangan sampai 20 lagi. Jadi sampai 14 aja, 1 sampai 14 rentangnya. Kurang dari 7 asam lebih besar daripada 7 berarti itu basa. Berarti kalau yang paling kuat basanya berarti semakin besar angkanya, maka semakin basa. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor pilihan jawaban yang 9 ya. Dia paling basa. Tapi kalau ternyata ada soalnya sama tapi dia bilang pH pada data di bawah ini yang merupakan asam adalah berarti yang paling asam adalah yang jawaban yang B gitu, yang 6. Tadi yang ini ya. Jadi kalau di sini kalau yang paling basa berarti 14. Kalau yang paling asam berarti 4. 11 itu berarti apa? Basa. 5 itu berarti apa? Asam. 8 itu apa? Berarti basa. Kayak gitu ya. Oke, untuk soal nomor selanjutnya, soal nomor 15. Apabila kertas lakmus merah, nah ini merah dan biru diuji cobakan ke dalam minuman bersoda. Jadi kalau minuman bersoda itu kira-kira asam atau basa? Kita tarik kesimpulan dulu baru bisa jawab soal ini nanti. Jadi kalau minuman bersoda itu di sini dia punya rumus dia campuran dari senyawa karbon dioksida dan hidrogen. Nanti nama rumus kimianya itu tulisannya kayak gini, H2CO3.
Nah, ini adalah kan berarti kalau ada H-nya, ya ingat ya, kalau ada H-nya yang dulu saya pernah bahas di materi ini pada awal-awal, kalau ada H-nya itu biasanya itu adalah asam. Ya. Jadi ini adalah reaksi karbonasi. Reaksi karbonasi itu artinya apa? Dia reaksinya dari sini. Sebenarnya asalnya dia itu dari H2O ditambah CO2 menjadi H2CO3. Ini adalah si asam karbonat yang ada di minuman bersoda. Jadi kalau minuman bersoda artinya dia itu adalah si asam. Ingat asam-asam berarti semua kertas lakmus berubah menjadi warna merah, kan asam terus jadinya kan masam. Ya, cara ngapalinnya berarti M, semua lakmusnya di warna merah. Yang A, lakmus merah tetap berwarna merah. Wah, ini berarti jawabannya ya A. Yang B, lakmus merah berubah menjadi warna biru. Ini salah, ini harusnya sifat basah. Kemudian yang C, lakmus biru menjadi warna biru. Ini juga basah. Ini salah, tidak ada perubahan warna pada lakmus, itu salah. Kalau ini bukannya, kalau yang ini tidak ada perubahan warna pada kertas lakmus, itu bukan asam, bukan basah, tapi dia itu adalah netral. Nah, ini baru, nanti dia kalau cairannya netral, itu ya kalau lakmus merah warnanya tetap merah, lakmus biru tetap warnanya biru. Oke, jadi nomor 15 jawaban paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita ke nomor 16. Berdasarkan tabel larutan yang bersifat basah, ingat basah depannya B. Berarti ingat aja semua nanti warnanya jadi warna biru. Nah, di sini Kak merah jadi biru, benar. Biru jadi biru. Nah, berarti Kak itu benar. Dia itu si basah. Yang L merah jadi merah, biru jadi merah. Nah, ini salah. Dia itu bukan basah, dia itu asam ya, karena semuanya jadi warna merah. Tuh. Kemudian yang C merah jadi biru. Wah, benar nih. Biru jadi biru tetap. Nah, itu benar. Berarti yang M adalah basah. Kemudian yang N merah jadi merah. Wah, ini kurang tepat ya. Biru jadi biru. Nah, berarti dia tidak ada perubahan warna. Ini adalah si netral. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang K dan M. Yang B. Oke, untuk soal nomor selanjutnya yaitu soal nomor 17. Di sini ada beberapa contoh perubahan materi. Kemarin kita sudah belajar mengenai perubahan materi, ada perubahan fisik sama perubahan kimia. Nah, ingat kalau biasanya perubahan kimia itu terjadinya atau terbentuknya zat baru ya. Zat baru. Terus ada apa lagi? Perubahan warna, perubahan bau, ya. Itu adalah contoh sifat dari si perubahan kimia. Nah, kemudian kalau yang pertama kertas dibakar. Air membeku, iodin menyublim, nasi menjadi basi. Kira-kira dari soal nomor 17 ini manakah yang termasuk dalam perubahan kimia? Nah, kita yang pertama kertas dibakar. Kalau kertas dibakar nanti endingnya jadi apa? Jadi abu. Artinya apa? Terbentuk zat yang baru. Nah, berarti yang A itu benar, yaitu perubahan kimia. Kemudian air membeku. Yang B, air membeku. Tapi dia tetap air kan? Ketika air membeku jadi es. Kemudian kamu diemin lagi di suhu ruang, jadi air, tetap jadi air kan? Berarti itu bukan perubahan kimia ya, karena tetap aja dia tetap sama-sama air gitu. Nggak ada perubahan zat baru. Berarti itu adalah fisika. Fisik. Kemudian 2 salah. Berarti kalau ada 2-nya salah ya. Salah. Ya udah ketahuan jawabannya adalah yang A, 1 dan 4. Nasi menjadi basi. Berarti apa? Dia terbentuknya zat yang baru kan, terus ada perubahan warna, perubahan bau. Kalau nasi basi kan ada perubahan baunya kan, baunya kurang enak ya. Terus ada perubahan warna, biasanya agak menguning, bahkan nanti ada jamurnya. Nah, itu adalah perubahan kimia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, gitu. Oke, nomor 18. Nah, ini sekarang kebalikannya, perubahan fisis atau fisika. Nah, kalau perubahan fisika artinya dia itu nggak terbentuk zat baru. Mau kamu apakan bentuk, mau misalnya kayak kayu aja, kayu kamu ubah menjadi kursi, yaitu perubahan fisika. Karena apa? Karena kursi itu tetap itu adalah kayu kan, nggak ada perubahan zat baru karena dia hanya berubah bentuk aja kayak gitu. Beda dengan kertas dibakar. Kalau kertas dibakar ya dia adalah perubahan kimia. Karena apa? Karena terbentuk zat yang baru, jadinya karbon gitu ya. Kemudian emang ada abu bisa berubah lagi jadi kertas kan? Nggak bisa. Kalau misalnya bangku kayu bisa berubah menjadi bangku. Ketika kamu ingin membuat bangku itu menjadi kayu, ya tinggal kamu lepasin aja kan, jadi kayu lagi nanti kayak gitu. Ya, jadi kalau yang pertama beras ditumbuk menjadi tepung, kira-kira itu perubahan kimia atau perubahan fisika. Nah,
Kalau yang yang ini dulu lagi, yang pertama, yang sudah dulu dibahas ya, yang nomor 17, kayu dibakar itu berarti kimia ya, kimia. Nah tadi yang saya bahas kayu dibuat jadi kursi, berarti itu fisis. Berarti ini benar ya, ada duanya benar, ada tiganya salah, berarti ini salah. Yang B salah. Terus nasi menjadi basi, nah ini dibahas nih di atas, itu kimia juga karena terbentuk zat yang baru, perubahan warna, perubahan bau. Berarti ini salah, nomor 4 salah. Berarti ada 4-nya salah juga, ini salah ya, udah ketahuan jawabannya adalah yang D. Berarti 1, beras terbentuk menjadi tepung. Ya kan dia nggak terbentuk zat baru, hanya saja berasnya itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Jadinya ini fisis. Jadi Bu Syara, tepung itu kan zat yang baru? Enggak ya, tepung itu tetap beras, hanya saja dia bentuknya ukuran partikelnya lebih kecil karena ditumbuk kayak gitu. Apakah ada perubahan warnanya? Ya enggak. Apakah ada perubahan baunya? Ada perubahan bau? Ya enggak juga kayak gitu ya. Jadi 1 itu fisis, 2 itu fisis, dan yang terakhir yang 5 lilin yang meleleh. Itu fisis juga. Ketika kamu menyalakan lilin, lama-lama kan dia meleleh. Apakah ada perubahan warna? Enggak ada. Ada perubahan bau? Enggak ada. Terbentuk zat baru? Enggak. Hanya lilinnya meleleh. Ya kan? Kayak gitu ya. Jadi nomor 18 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita ke nomor 19. Nah, di sini ada cerita nih, garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam. Mereka menampung air laut pada tambak-tambak tepi pantai sehingga dapat terkena panas matahari langsung, kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam dan diproses lebih lanjut sehingga diperoleh garam dapur yang siap dikonsumsi. Nah, perubahan pemisahan yang dilakukan oleh petani garam tersebut adalah, kalau filtrasi nggak mungkin ya, ini nggak mungkin. Kromatografi itu nggak mungkin, fase diam, fase bergerak. Nah, berarti evaporasi atau distilasi atau penyulingan? Yang paling tepat adalah yang distilasi atau penyulingan. Jadi biasanya ini kalau orang-orang yang ingin survive di laut, misalnya dia terdampar di laut, itu bisa melakukan penyulingan sederhana yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya videonya ya. Jadi nanti ketika melakukan proses penyulingan, nanti ada dia dipanaskan dengan bantuan sinar matahari, nanti karena garam itu punya berat molekul, nanti garamnya itu akan di bawah, kemudian airnya itu akan naik ke atas kayak gitu. Jadi nanti airnya itu bisa diminum kayak gitu. Nah, ini yang diaplikasikan di pertanian tambak garam. Cuman dia bukan air yang diambil, tapi garamnya yang sudah mengendap, nanti lama-lama garamnya berkumpul. Nah, itu yang diambil menjadi garam. Ya, kemudian soal nomor 20. Nah, ini kira-kira apa? Teknik pemisahan campuran di atas adalah, ini juga sudah ada di PowerPoint. Jadi kalau misalnya yang kromatografi juga bukan kayak gini bentuknya, penyaringan juga bukan. Yang paling tepat adalah sublimasi, ya, kayak gitu. Jadi silahkan kalian pelajari video yang sudah saya berikan ini, yang sudah saya jelaskan. Kalian juga bisa baca-baca PowerPoint yang sudah saya berikan di Google Classroom. Semangat untuk kalian semua, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian ke depan, untuk saat ini dan ke depannya. Sehat-sehat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.